Tekanan pekerjaan seringkali datang tanpa permisi. Target yang terus naik, tanggung jawab yang menumpuk, serta tuntutan untuk selalu terlihat kuat membuat banyak orang menyimpan lelahnya sendiri. Di balik meja kerja yang rapi, ada pikiran yang tak pernah benar-benar istirahat. Anxiety dan stres akibat pekerjaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita sedang kewalahan. Saat pekerjaan mulai terbawa hingga ke rumah, sulit tidur, mudah marah, itu merasanya cemas tanpa sebab. Yang jelas, itu bisa jadi tanda bahwa beban kerja sudah melampaui batas sehat. Banyak orang memilih diam karena takut dianggap tidak mampu. Padahal, memendam stres terlalu lama justru bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Kepala terasa berat, dada sesak, dan semangat perlahan menghilang. Meski setiap hari tetap berangkat bekerja, lingkungan kerja yang kompetitif juga sering membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa tidak cukup baik, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Tanpa disadari, tekanan ini menggerus rasa percaya diri dan kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Kita berhak merasa lelah, berhak mengambil jeda, dan berhak menjaga kesehatan mental. Istirahat bukan berarti malas, tapi bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Mulailah dengan hal sederhana, mengatur waktu kerja, memberi batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta belajar mengatakan cukup saat sudah terlalu lelah. Tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu. Berbagi cerita juga bisa menjadi langkah yang melegakan. Entah dengan teman, keluarga, atau orang yang dipercaya. Kadang didengar saja sudah cukup untuk meringankan beban yang selama ini dipikul sendirian. Jika anxiety dan stres terasa semakin berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional bukanlah hal yang memalukan. Justru itu bentuk keberanian untuk peduli pada diri sendiri. Kita bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan untuk kehilangan diri sendiri. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar karir. Karena saat pikiran sehat, pekerjaan pun bisa dijalani dengan lebih tenang dan seimbang. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah karena pekerjaan, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian, dan perasaan itu valid. Pelan-pelan saja jaga dirimu karena kamu juga berharga. Di tengah rutinitas yang terus berulang, banyak orang menjalani hari hanya dengan mode bertahan. Bangun pagi dengan rasa berat, menjalani pekerjaan tanpa semangat, lalu pulang dengan pikiran yang masih penuh. Siklus ini berjalan terus, seolah tidak ada ruang untuk bernapas. Seringkali tekanan bukan hanya datang dari atasan, tapi juga dari diri sendiri. Keinginan untuk selalu sempurna, takut mengecewakan, dan takut dianggap gagal membuat kita memaksakan diri melebihi kemampuan. Tanpa sadar kita sedang berperang dengan pikiran sendiri. Pekerjaan yang seharusnya memberi penghidupan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Notifikasi saja sudah cukup membuat jantung berdebar. Setiap pesan masuk terasa seperti ancaman. Bukan lagi sekadar informasi. Ada kalanya kita merasa terjebak, ingin berhenti tapi takut kehilangan penghasilan. Ingin bertahan tapi merasa semakin terkuras. Perasaan terhimpit ini membuat stres semakin menumpuk dan sulit dilepaskan. Lingkungan kerja yang kurang suportif memperparah keadaan. Frekuensi yang minim dan tuntutan yang tinggi membuat usaha terasa sia-sia. Lama-kelamaan kelelahan emosional pun tak terhindarkan. Anxiety akibat pekerjaan juga sering dibawa hingga ke waktu istirahat. Tubuh mungkin duduk diam, tapi pikiran terus bekerja. Bahkan saat akhir pekan, rasa cemas masih ikut menemani. Ketika stres dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa merembet ke hubungan pribadi. Menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan menarik diri dari orang-orang terdekat, bukan karena tidak peduli, tapi karena energi sudah habis. Penting untuk belajar mengenali batas diri. Tidak semua hal harus ditanggung sendirian, dan tidak apa-apa jika sesekali merasa tidak sanggup. Mengakui kelelahan adalah langkah awal untuk pulih. Memberi jeda kecil di tengah kesibukan bisa sangat berarti. Menarik napas sejenak, berjalan sebentar, atau sekadar memejamkan mata. Hal sederhana ini bisa membantu menenangkan pikiran yang terlalu penuh. Mengubah pola pikir juga menjadi bagian dari proses. Kita tidak harus selalu kuat setiap saat. Ada hari di mana kita boleh melambat tanpa merasa bersalah. Perjalanan menghadapi anxiety dan stres bukanlah hal instan. Dulu hari baik sih ada hari berat dan itu normal. Yang terpenting adalah terus berusaha menjaga diri, sedikit demi sedikit. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menambah beban. Fokuslah pada langkahmu sendiri sekecil apapun itu. Pekerjaan bisa menunggu, tapi kesehatan mental tidak.
Saat tubuh dan pikiran memberi sinyal, itu bukan untuk diabaikan, melainkan untuk didengarkan. Dengan merawat diri, kita bukan menjadi lemah, justru menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan kepala yang lebih tenang. Pelan-pelan, dengan perhatian pada diri sendiri, tekanan pekerjaan tidak lagi sepenuhnya menguasai hidup. Kita tetap bekerja, tapi tidak kehilangan makna dan ketenangan di dalam diri. Di tengah rutinitas yang terus berulang, banyak orang menjalani hari hanya dengan mode bertahan. Bangun pagi dengan rasa berat, menjalani pekerjaan tanpa semangat, lalu pulang dengan pikiran yang masih penuh. Siklus ini berjalan terus, seolah tidak ada ruang untuk bernapas. Seringkali tekanan bukan hanya datang dari atasan, tapi juga dari diri sendiri. Keinginan untuk selalu sempurna, takut mengecewakan, dan takut dianggap gagal membuat kita memaksakan diri melebihi kemampuan. Tanpa sadar kita sedang berperang dengan pikiran sendiri. Pekerjaan yang seharusnya memberi penghidupan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Notifikasi saja sudah cukup membuat jantung berdebar. Setiap pesan masuk terasa seperti ancaman. Bukan lagi sekadar informasi. Ada kalanya kita merasa terjebak, ingin berhenti tapi takut kehilangan penghasilan. Ingin bertahan tapi merasa semakin terkuras. Perasaan terhimpit ini membuat stres semakin menumpuk dan sulit dilepaskan. Lingkungan kerja yang kurang suportif memperparah keadaan. Frekuensi yang minim dan tuntutan yang tinggi membuat usaha terasa sia-sia. Lama-kelamaan, kelelahan emosional pun tak terhindarkan. Anxiety akibat pekerjaan juga sering dibawa hingga ke waktu istirahat. Tubuh mungkin duduk diam, tapi pikiran terus bekerja. Bahkan saat akhir pekan, rasa cemas masih ikut menemani. Ketika stres dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa merembet ke hubungan pribadi. Menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan menarik diri dari orang-orang terdekat, bukan karena tidak peduli, tapi karena energi sudah habis. Penting untuk belajar mengenali batas diri. Tidak semua hal harus ditanggung sendirian, dan tidak apa-apa jika sesekali merasa tidak sanggup. Mengakui kelelahan adalah langkah awal untuk pulih. Memberi jeda kecil di tengah kesibukan bisa sangat berarti. Menarik napas sejenak, berjalan sebentar, atau sekadar memejamkan mata. Hal sederhana ini bisa membantu menenangkan pikiran yang terlalu penuh. Mengubah pola pikir juga menjadi bagian dari proses. Kita tidak harus selalu kuat setiap saat. Ada hari di mana kita boleh melambat tanpa merasa bersalah. Perjalanan menghadapi anxiety dan stres bukanlah hal instan. Dulu hari baik sih, ada hari berat, dan itu normal. Yang terpenting adalah terus berusaha menjaga diri, sedikit demi sedikit. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menambah beban. Fokuslah pada langkahmu sendiri sekecil apapun itu. Pekerjaan bisa menunggu, tapi kesehatan mental tidak. Saat tubuh dan pikiran memberi sinyal, itu bukan untuk diabaikan, melainkan untuk didengarkan. Dengan merawat diri, kita bukan menjadi lemah, justru menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan kepala yang lebih tenang. Pelan-pelan, dengan perhatian pada diri sendiri, tekanan pekerjaan tidak lagi sepenuhnya menguasai hidup. Kita tetap bekerja, tapi tidak kehilangan makna dan ketenangan di dalam diri. Di balik wajah yang terlihat baik-baik saja, seringkali ada hati yang sedang kelelahan. Banyak orang memilih tersenyum agar tidak menambah beban orang lain, meski di dalam dirinya sedang berantakan. Kebiasaan menutupi perasaan ini perlahan membuat jarak antara diri sendiri dan apa yang sebenarnya dirasakan. Tekanan pekerjaan juga kerap membuat seseorang kehilangan arah. Hari-hari dijalani hanya untuk memenuhi kewajiban, tanpa sempat bertanya apakah diri ini masih bahagia. Rutinitas yang padat membuat tujuan awal bekerja semakin kabur, dan rasa bersalah setiap kali ingin beristirahat. Seolah jeda adalah kemewahan yang tidak pantas didapatkan. Padahal, tubuh dan pikiran sama-sama butuh waktu untuk memulihkan diri. Saat stres menumpuk, hal-hal kecil bisa terasa sangat berat. Kesalahan sederhana pun dibesar-besarkan oleh pikiran. Kini membuat rasa percaya diri semakin menurun, dan kecemasan semakin menguat. Anxiety akibat pekerjaan sering datang diam-diam. Tidak selalu berupa kepanikan besar, tapi hadir sebagai rasa gelisah yang terus mengikuti. Perasaan tidak tenang ini melelahkan karena jarang disadari secara penuh. Beberapa orang mulai mempertanyakan nilai dirinya dari hasil kerja semata. Ketika pencapaian tidak sesuai harapan, harga diri pun ikut runtuh. Padahal nilai diri tidak pernah ditentukan oleh satu peran saja. Lingkaran stres ini membuat banyak orang lupa pada hal-hal yang dulu disukai. Hobi ditinggalkan, waktu untuk diri sendiri dikorbankan.
Hidup terasa sempit, hanya berisi tuntutan dan tanggung jawab. Perlahan tubuh memberi tanda. Mudah sakit, sulit fokus, dan kelelahan yang tidak kunjung hilang. Ini bukan hal sepele, tapi bentuk peringatan agar kita berhenti sejenak. Menerima bahwa kita manusia dengan batas adalah langkah yang tidak mudah. Namun dari sanalah proses berdamai dengan diri sendiri dimulai. Tidak harus sempurna, cukup jujur pada kondisi diri. Berani berkata tidak pada beban yang berlebihan adalah bentuk menjaga diri. Bukan berarti tidak peduli, tapi memahami bahwa kesehatan mental adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Setiap orang punya cara masing-masing untuk bertahan. Ada yang butuh bicara, ada yang butuh diam, ada pula yang butuh perubahan. Semua cara itu valid selama membawa kebaikan. Menata ulang prioritas hidup bisa menjadi titik balik. Menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang rasa tenang dan makna. Perlahan perspektif pun mulai berubah. Meski prosesnya panjang, selalu ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Tidak harus drastis, cukup konsisten. Langkah kecil yang dilakukan dengan sadar akan membawa dampak besar. Saat kita mulai mendengarkan diri sendiri, tekanan pekerjaan tidak lagi sepenuhnya mengendalikan. Dalam proses itu, kita mulai menyadari bahwa menunda perasaan hanya akan memperpanjang luka. Piye yang dipendam tidak hilang. Justru tumbuh menjadi beban yang semakin berat. Menghadapi perasaan memang tidak nyaman, tapi seringkali itulah jalan menuju kelegaan. Tekanan pekerjaan juga mengajarkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada target yang berubah, keputusan yang datang dari atas, dan situasi yang tidak selalu adil. Menerima kenyataan ini membantu kita berhenti menyalahkan diri secara berlebihan. Saat pikiran mulai dipenuhi kecemasan, penting untuk kembali ke hal paling dasar. Mengatur napas, memperlambat langkah, dan menyadari keberadaan diri di saat ini. Kesadaran sederhana ini bisa menjadi jangkar di tengah badai pikiran. Banyak orang baru menyadari betapa lelahnya diri mereka setelah benar-benar berhenti. Saat tubuh dipaksa diam, barulah rasa penat muncul ke permukaan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita sudah terlalu lama memaksa. Memaafkan diri sendiri menjadi bagian penting dari pemulihan. Memaafkan karena belum bisa sekuat yang diharapkan, dan karena pernah mengabaikan kebutuhan diri. Dari sana, rasa empati pada diri perlahan tumbuh. Pekerjaan memang penting, tapi bukan satu-satunya sumber makna hidup. Ada keluarga, ada pertemanan, ada mimpi kecil yang sempat tertunda. Mengingat kembali hal-hal ini membantu menyeimbangkan pandangan hidup. Ketika stres mulai berkurang, kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Yang dulu terasa sangat menakutkan, kini bisa dipikirkan dengan kepala lebih dingin. Ruang untuk solusi pun mulai terbuka. Semua hari akan terasa ringan dan itu tidak kuat apa-apa. Ada kalanya kita tetap merasa cemas meski sudah berusaha. Yang terpenting adalah tidak menyerah pada diri sendiri. Belajar menjaga diri adalah proses yang terus berjalan. Setiap pengalaman mengajarkan batas baru tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita tanggung. Dari sana kebijaksanaan perlahan terbentuk. Lingkungan yang sehat juga berperan besar dalam pemulihan. Berada di sekitar orang-orang yang menghargai. Terisi batin membuat kita merasa lebih aman. Rasa aman ini sangat penting bagi kesehatan mental. Saat kita mulai memprioritaskan keseimbangan, hidup terasa lebih manusiawi. Bekerja dengan niat yang jelas, beristirahat tanpa rasa bersalah. Semuanya berjalan lebih selaras. Anxiety dan stres tidak selalu hilang sepenuhnya, tapi bisa dikelola. Kita belajar mengenali tandanya lebih awal dan merespons dengan lebih bijak. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah kemenangan. Meski tidak terlihat oleh orang lain, dampaknya sangat berarti bagi diri sendiri. Jangan meremehkan kemajuan sekecil apapun. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa menjaga kesehatan mental bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Yang tanpa itu, semua pencapaian terasa kosong. Video ini membahas tentang anxiety dan stres yang sering muncul akibat tekanan pekerjaan. Mulai dari tuntutan target, beban tanggung jawab, hingga lingkungan kerja yang melelahkan, semua bisa berdampak pada kesehatan mental. Melalui narasi yang santai dan mudah dipahami, video ini mengajak kamu untuk lebih peka terhadap kondisi diri, memahami tanda-tanda kelelahan mental, dan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Cocok untuk kamu yang sedang merasa lelah, tertekan, atau butuh penguatan agar tidak merasa sendirian.